Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan. Pertandingan pertama dari Euro 2024 dari babak 16 besar antara juara bertahan Italia versus Swiss yang berakhir untuk kemenangan Swiss dengan skor yang meyakinkan 2-0. Dan pertandingan kedua dari Copa America 2024 dari fase grup, dari grup A antara juara bertahan Argentina versus Peru yang berakhir untuk kemenangan Argentina dengan skor yang meyakinkan 2-0. Dengan hasil akhir ini berarti Italia gagal mempertahankan gelar mereka teman-teman karena tidak bisa melaju ke babak perempat final. Sedangkan Argentina dengan kemenangan mereka atas Peru berarti mereka menyelesaikan perjuangan mereka di fase grup sebagai juara grup, belum terkalahkan dan juga belum kemasukan satu gol pun. Dan tentunya Argentina punya peluang untuk mempertahankan gelar mereka. Kalau bagi saya teman-teman, kekalahan dari Italia dan tersingkirnya mereka dari ajang Euro bukan merupakan sebuah kejutan. Bagi saya sama sekali bukan merupakan sebuah kejutan. Mungkin di antara teman-teman ada yang terkejut kok Italia bisa gagal di Euro dan tidak bisa mempertahankan gelar juara mereka. Ya karena saya menonton 3 pertandingan sebelumnya dari Italia sebelum mereka bertanding lawan Swiss. Dan saya juga mencermati bahwa tim Italia kali ini tidak bisa bermain secara kreatif. Dan itu juga saya jelaskan di salah satu konten dari channel YouTube Triple B ketika saya memberikan analisa tentang pertandingan dari Italia. Dan juga bagi saya aneh sekali sih pelatih mereka Spalletti itu melakukan rotasi besar-besaran di line up. Karena dengan rotasi tersebut, ya chemistry di antara para pemain Italia itu tidak terjaga. Dan saya bingung dengan rotasi yang dilakukan oleh Spalletti ini karena sebelumnya kan pemain yang bermain di depan itu adalah Retegui, kemudian ada Zaccagni juga masuk ya. Mainnya tuh bagus nih 2 pemain ya. Tapi 2 pemain ini tidak dimainkan dari awal. Kemudian Jorginho tidak dimainkan sama sekali, tidak dimainkan 1 menit pun. Kenapa? Jorginho ini kan paling tidak bisa memberikan sentuhan kreativitas yang dibutuhkan agar bisa unlock pertahanan dari Swiss. Karena Swiss ini adalah tim yang bermain compact football. Dan para pemain Swiss bermain mengandalkan kolektivitas. Kan nggak ada pemain bintang di Swiss ya, sama juga di Italia juga nggak ada pemain bintang, tapi kolektivitasnya nggak ada gitu di antara para pemain Italia. Dan saya melihat Chiesa ini dipaksakan untuk bermain kreatif, padahal dia bukan pemain yang kreatif. Dia pemain kan yang bermain di sektor flank, artinya tugas dia adalah untuk melakukan pergerakan tanpa bola agar bisa menerima umpan di ruang terbuka atau juga melakukan pergerakan dengan bola dari flank gitu untuk penetrasi, tapi dia bekerja sendirian. Beberapa kali juga saya melihat dia tampaknya kesal gitu. Dan lini pertahanan dari Italia juga kurang solid. Ya memang Calafiori ya, pemain mereka nih yang dinilai sebagai pemain bintang mereka di Euro atau pemain yang penampilannya paling baik lah ya. Bahkan rumornya diincar juga oleh Real Madrid, memang absen. Tapi ini kan bukan alasan gitu. Karena Calafiori absen, kemudian Italia kalah, enggak. Tapi mereka sulit banget menciptakan peluang. Dari hitungan saya hanya 2 peluang yang berbahaya dari Italia, itu pun dua-duanya di babak kedua dari Retegui yang bisa di-save oleh Sommer dan juga satu lagi dari Scamacca yang terkena tiang. Memang ada lagi sih peluang dari Italia, tapi itu kan karena hampir gol bunuh diri ya dari pemain Swiss tuh, Fabian Schär kalau nggak salah main di Newcastle ya. Jadi saya harap akun-akun media sosial juga gak perlu begitu dramatis menggambarkan tersingkirnya Italia, walaupun memang mereka adalah juara bertahan, tapi mereka layak kalah, layak tersingkir. Tapi kan ya, seandainya para pemain Italia ini bisa menyatu, bisa bermain kolektif, mereka bisa counter press, mungkin juga Swiss gak menang di pertandingan semalam. Tapi kan mereka tampaknya mundur nih ketika bertahan, gak ada tuh yang namanya counter pressing. Tapi coba lihat para pemain Swiss, mereka bermain tanpa beban, cair banget permainannya. Ya memang mereka belum terkalahkan sejauh ini di Euro ya. Dan memang mereka di grup juga tidak terkalahkan, bahkan lawan Jerman mainnya bagus. Tapi ya saya melihat ketenangan di antara para pemain Swiss ini gak ada obatnya, mereka tenang banget. Dan mereka bukan underdog loh. Swiss ini tim kuda hitam loh. Di Euro lalu juga kan mereka membuat kejutan juga ya. Kalau nggak salah mereka menyingkirkan Prancis pada saat itu. Jadi ini tim yang enak banget kita lihat permainannya. Granit Xhaka di tengah, kemudian ada Freuler juga, ya kan di depan ada Embolo yang larinya kencang. Di belakang ada Akanji, ada Jan Sommer, ada juga Rieder kalau nggak salah tuh nama winger mereka ya. Ini bagus nih permainan dari Swiss dan ya mereka layak lolos ke babak perempat final. Dan nanti perempat final jangan kaget juga jika mereka membuat kejutan lagi. So from the flow of the game terlihat para pemain Italia itu terkurung di area mereka sendiri karena para pemain Swiss bermain high pressing. Para pemain Italia coba untuk main counter ya kan. Ini kan strategi klasik ya dari timnas Italia ya. Nggak bisa juga karena kepungan dari para pemain Swiss. Ya walaupun pergerakan mereka sempat juga
bisa penetrasi pertahanan dari Swiss, tapi mereka gak bisa menciptakan peluang. Sekali itu Chiesa shooting bisa diblok oleh Akanji, tapi kalau gak diblok juga bisa ditangkap oleh Sommer. Tapi Swiss, walaupun mereka mendominasi juga gak mudah untuk menciptakan peluang, karena Italia ya pertahanannya itu mundur. Mereka mundur sampai ke dalam kotak penalti, jadi gak gampang juga bagi Swiss untuk menciptakan peluang. Peluang pertama Swiss itu di menit ke 23 atau 24 itu, dari Embolo, seharusnya itu gol. Tapi Donnarumma memang kiper yang bagus. Tapi dia kan tidak berdaya juga kalau berkali-kali Swiss kan menyerang. Dan juga menciptakan peluang. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol. Setupnya bagus sekali. Kita lihat dari pertahanan, bola masuk ke tengah, dari tengah ke depan. Dan lucu banget para pemain Italia. Mereka mundur, mereka coba untuk menutup area agar tidak ada area yang terbuka. Tapi mereka tidak bisa memonitor pergerakan tanpa bola dari para pemain Swiss. Sehingga pada saat bola itu diberikan oleh Vargas, Freuler itu masuk tidak terkawal. Ya enak banget dia shooting. 1-0, saya udah feeling nih. Udah nih Swiss yang menang, karena ya para pemain Italia gak bisa nyerang ke pertahanan dari Swiss di babak pertama loh ya. Dan ada lagi chance dari Rieder kan yang hampir dia mencetak gol di save oleh Donnarumma. Nah babak kedua saya menunggu Spalletti melakukan perubahan apa. Zaccagni dimainkan, ya kan si pelawak nih El Shaarawy ini ditarik keluar ya kan. Pelawak ini pemain, jujur aneh banget dia dipilih untuk bermain dari awal. Dan kemudian ya Swiss udah dapat momentum, mereka tetap menyerang, nggak mau defend dulu, 1-0 kan belum aman. Akhirnya mereka mencetak gol lagi dari Vargas. Cantik juga. Dan sama, Vargas juga gak dikawal, gak dipres. Jadi dia mendapatkan waktu dan ruang untuk cari angle, melakukan placing dan menjebol gawang dari Donnarumma. Sudah 2-0 baru para pemain Swiss main bertahan. Ya wajar lah. Sesekali counter. Dan kemudian Retegui juga masuk. Nah setelah Retegui dan juga Zaccagni ini masuk, saya melihat lebih bagus permainan dari Italia. Mereka bisa create berapa chances, tapi ya sudah terlambat, momentum itu sudah berada di pihak Swiss. Ya, Retegui shooting, ada Scamacca hampir mencetak gol, ada hampir gol bunuh diri, tapi sudah terlambat. Para pemain Swiss ini confident banget masuk ke lapangan, mereka sudah yakin bahwa kemungkinan mereka akan menang. Mereka berani nyerang, mereka defend dengan baik. Ya, dan mereka tidak banyak melakukan kesalahan. Pada saat mereka defend, mereka melakukan man marking juga dengan baik, maka itu Swiss layak lolos ke babak perempat final. Jadi bagus juga Italia sudah out, jadi kita tidak perlu lagi menonton pertandingan-pertandingan yang boring dari timnas Italia. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan dari Copa America 2024, ya tentu dari juara bertahan Argentina, yang secara mengejutkan kali ini mengistirahatkan Lionel Messi. Ya memang sih mereka kan sudah dipastikan lolos ya sebelumnya ya, karena menang 2 kali, dan di pertandingan ketiga ini tanpa Lionel Messi juga saya melihat tidak ada masalah bagi para pemain Argentina untuk meraih kemenangan, walaupun mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencetak gol. Artinya babak kedua baru mereka mencetak gol, tapi dari flow of the game kelihatan enak banget permainan dari Argentina. Ya, Scaloni melakukan banyak sekali perubahan kan. Bahkan Julian Alvarez tidak bermain sama sekali. Romero tidak bermain sama sekali. Lisandro Martinez tidak bermain sama sekali. Dan ada lagi lah beberapa pemain yang tidak bermain sama sekali. McAllister juga tidak bermain sama sekali ya. Enzo main di babak kedua, gak lama ya. Tapi Martinez bermain dari awal. Angel Di Maria bermain dari awal. Garnacho bermain dari awal. Tapi kita lihat kan di belakang kan, di duet center back saja diganti kan oleh Scaloni kan. Si Lisandro Martinez tidak bermain dari awal dan juga Romero tidak bermain ya. Nah, Romero bahkan sama sekali tidak bermain. Ada Pezzella dan juga ada Otamendi, tapi solid banget pertahanan dari Argentina. Dan memang ini pertandingan milik Argentina, dari menit 0 mereka sudah menyerang. Dan Scaloni ini sebetulnya mendapatkan sanksi loh, tidak boleh berada di pinggir lapangan mendampingi tim, karena di 2 pertandingan sebelumnya Argentina tuh terlambat masuk ke lapangan di babak kedua. Jadi sanksinya menarik juga dari CONMEBOL ya. Jadi saya nggak tahu ada denda atau enggak, tapi yang pasti Scaloni tidak boleh mendampingi tim. Ini bagus juga. Ini contoh yang baik nih. Jadi nggak cuma denda, atau saya nggak tahu nih ada denda atau enggak, kayaknya nggak ada denda. Tapi sanksinya seperti ini kepada Scaloni. Kalau denda kan ya udah cuma cari duit aja. Tapi ini kan lebih merugikan sebetulnya bagi Argentina. Namun bagusnya mereka sudah menang sebelumnya. Jadi Walter Samuel berada di pinggir lapangan dan Argentina tinggal menunggu waktu saja untuk mencetak gol. Peru nggak bisa ngapa-ngapain. Galesi itu penjaga gawang mereka melakukan banyak save. Seharusnya 5-0 nih Argentina menang. Babak pertama tuh Di Maria mendapatkan chance. Terus Paredes shooting kan dari free kick bisa di save. Garnacho lawak lah, inilah pemain ini. Egois juga pemain ini ya. Pilih shooting terus. Bagi dong itu bola. Kacau juga nih pemain ini. Aneh banget nih pemain ini. Lebih lawak daripada El Shaarawy sih kalau menurut saya Garnacho. Dia baru kali ini kan diberikan kesempatan bermain. Maka itu Scaloni jarang menurunkan dia. Egois nih pemain. Lo Celso hampir mencetak gol kan sudah dekat, tapi babak kedua ya menggila Argentina. Martinez udah gak sabar. Martinez ini kan jadi top skor ya sementara ini di Copa America kan, dan kita lihat finishing dia kali ini bagus walaupun dia seharusnya mencetak hat-trick kan.
Ada satu lagi peluang dia bisa di-save oleh Gallese. Peru gak bisa ngapa-ngapain, tapi ini golnya cakep banget. Ketika ada proses build up dari tengah, bola di flick oleh Di Maria kepada Martinez. Martinez pas banget itu onside, finishnya luar biasa, dia chip bola di atas Gallese. Nah, ini 1-0 ini membuat para pemain Argentina lebih menggila lagi, dan memang ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Samuel. Dari bangku cadangan ada beberapa pemain masuk, tapi gak mengubah style of play dari para pemain Argentina atau juga chemistry mereka. Nah, ini terjaga. Ini kan yang lucunya. Spalletti melakukan banyak perubahan di line up, hancur permainannya, tapi Argentina tetap terjaga. Kenapa? Karena mereka punya yang namanya mental juara. Ini tim sudah terbentuk, mental juaranya. Messi sih cuma nyengir aja di pinggir lapangan kan, happy aja dia. Dan ini bagus juga keputusannya, bahwa Messi tidak dimainkan, bukan artinya dia capek atau dia kelelahan, enggak. Bagus menjaga dia nanti untuk babak perempat final. Coba seandainya tuh Ronaldo juga gak main lawan Georgia, kan mungkin bisa beda juga. Biar dia istirahat dulu. Nah, gak tahu juga apa yang terjadi tuh antara Martinez dengan Ronaldo. Tapi di match ini Messi memang gak main sama sekali. Bagus, dijaga dia untuk perempat final. Ya kita tunggu nanti lawannya kalau nggak salah Meksiko atau Venezuela ya. Nanti kita tunggu. Tapi ya ini permainannya sudah cair banget. Penalti, sayang itu gak gol kan dari Paredes kan. Shooting dia tuh terkena mistar ya. Jadi 2 kali tuh dia gagal mencetak gol. Tapi akhirnya Martinez bisa mencetak gol ketika ada long ball masuk. Gak ada foul sama sekali. Dan dia bisa melengkapi kemenangan dari Argentina menjadi 2-0. Artinya dia mencetak brace. Dan Martinez adalah salah satu pemain yang produktif selain Lionel Messi di skuad Argentina saat ini. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya kalau Argentina mainnya seperti ini, ya seperti mereka tunjukkan di fase grup, ya lebih baik pialanya diberikan saja kepada mereka. Walaupun Uruguay dan juga Kolombia mainnya bagus, tapi Argentina punya pemain yang spesial, yaitu Lionel Messi. Dan Lionel Messi kita tahu bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dengan 1-2 sentuhan. Jadi menarik teman-teman, kita menunggu lagi kelanjutan dari Euro. Memang Jerman menang dengan skor 2-0 atas Denmark, tapi jujur saya gak nonton match itu karena saya langsung tidur setelah match Italia agar saya bisa nonton Argentina pagi hari tadi. Jadi ada satu tim juara bertahan yang telah gagal untuk melaju, yaitu Italia, tapi Argentina masih melaju di Copa America. Menarik, kita tunggu nanti teman-teman pertandingan antara Inggris lawan Slovakia. Yang feeling saya seharusnya Inggris menang dan ketemu Swiss nanti. Dan nanti kita tunggu lawan dari Argentina di babak perempat final dari Copa America. Dan saya juga berharap teman-teman akan terus support channel YouTube Bola Bung Binder. Dan saya berterima kasih juga kepada teman-teman yang selama ini support, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 964.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman bisa membuat channel YouTube Triple B ini menembus 1 juta subscribers sebelum akhir tahun ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Oh, dan saya pakai kacamata. Ya mungkin teman-teman bingung kenapa. Ya karena memang mata saya lagi sakit. Ya jadi saya harus pakai kacamata ini agar tidak terkena sinar. Ini kan ada sinar, ada lampu ya. Jadi karena itu saya harus pakai kacamata, tapi saya tetap semangat, saya tetap nonton pertandingan sepak bola yang live, dan saya tetap juga berolahraga agar tetap positive thinking. Oke? Thank you. Lagi-lagi no hate, no politics, only football. Salam sepak bola.